Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMK Darut Taqwa, Bapak. Saya sebagai guru matematika. Terima kasih Pak Nunung. Saya dari SMK Sirian Lumajang ya. Saya guru BK. Terima kasih. Assalamualaikum dari SMK. Kebetulan sebagai guru BK di SMK merangkap guru desain grafis juga. Ya, terima kasih Pak Naim. Kami mau berbagi layar terlebih dahulu, nggih. Suara saya terdengar, Pak Naim? Bapak Ibu, kami mulai digulung-gulung, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Ya, kebetulan Bapak Ibu di sini juga ada rekan kami di MGBK, ada Pak Sofwan yang nanti mungkin bisa sharing dengan kami, Pak, karena ini mungkin
kami dapat materi dari Ketua Kombel kami dengan tema yang menurut kami juga suatu hal yang menantang bagi kami. Dengan Bapak yang dari Lumajang, tadi siapa Pak Naim? Bapak Agus, nanti kita sharing-sharing berkenaan dengan tentang BK dalam penuntasan 5M. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya langsung saja. Di sini ada tema yang telah diusung oleh Kombel SMK Darut Taqwa tentang pengembalian ruh guru BK dalam penuntasan 5M. 5M yang di sini yang dengan tema pengembalian ruh guru BK dalam penuntasan 5M, guru BK dapat memainkan peran yang lebih strategis dalam membantu siswa mencapai potensi terbaiknya. Jadi di sini Kombel SMK Darut Taqwa berharap dengan adanya kegiatan di malam hari ini kita akan tahu tugas pembimbingan kita seperti apa untuk menuntaskan 5M. Muncul Pak Naim. Benar. Pentingnya bimbingan konseling dalam pembelajaran. Di sini bimbingan konseling bukan hanya untuk siswa yang bermasalah Bapak Ibu, melainkan untuk semua siswa. Di sini terutama kami sebagai guru BK dapat membantu siswa memahami cara gaya belajar mereka, meningkatkan kemampuan dalam mengatur waktu, dan membangun strategi belajar yang efektif melalui beberapa cara, melalui beberapa pendekatan, juga melalui beberapa indikasi untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan para siswa. Selain kami juga membantu siswa untuk mengatasi tantangan akademis, bimbingan konseling juga penting untuk membangun hubungan antar siswa, meningkatkan rasa percaya diri, dan mengembangkan keterampilan sosial emosional mereka. Karena anak-anak kami di tahun ini merupakan semua kebanyakan adalah generasi Z atau Gen Z, yang mana tingkat FOMO terhadap model yang ada figur-figur baik secara digital itu sangat banyak Bapak Ibu. Jadi mari kita sebagai guru bimbingan konseling dapat mengarahkan mereka, dapat kenali mereka potensi-potensi apa yang dimiliki oleh setiap siswa yang kita punyai. Yang selanjutnya Bapak Ibu, pentingnya memahami guru BK tentang 5M. Yang pertama, ini berdasarkan kami merencanakan bagaimana guru BK harus memahami, merencanakan kegiatan pembelajaran dan bimbingan yang sangat efektif menyesuaikan setiap kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Karena di sini Bapak Ibu, perencanaan itu adalah sesuatu yang sangat riskan. Karena kita juga harus melihat setiap peserta didik yang kita miliki tidak mempunyai atau tidak sama kompetensi atau pemahaman. Jadi kami sebagai guru atau sebagai pembimbing, kita harus mengetahui, merencanakan terlebih dahulu, entah melakukan asesmen atau observasi untuk melihat gaya-gaya belajar anak-anak kami. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran yang tepat, melibatkan siswa aktif, dan menciptakan suasana belajar yang kondusif, merupakan bagian terpenting dalam implementasi 5M. Karena dengan adanya kolaborasi dari berbagai pihak, mungkin kita akan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sangat efektif. Yang ketiga, menilai. Penting bagi kami untuk memiliki kemampuan menilai hasil belajar siswa secara objektif, menggunakan berbagai metode, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Karena dari sini, semua akan mendapatkan evaluasi dan pembinaan sesuai dengan tingkat yang sudah mereka dapat. Setelah kita menilai, kita wajib memantau sebagai guru. Pemantauan secara berkala terhadap proses pembelajaran, mengamati perkembangan siswa, dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi
adalah kunci keberhasilan dari 5M. Dari memantau kegiatan anak-anak setelah kita menilai, melaksanakan, dan merencanakan, kita dapat melihat perkembangan anak-anak peserta didik kami. Yang selanjutnya yakni meningkatkan. Setelah melakukan evaluasi, kami sebagai guru BK perlu melakukan upaya peningkatan proses pembelajaran dan bimbingan, mengadaptasi strategi baru, dan mempertimbangkan kebutuhan siswa. Karena tidak semua perencanaan kita akan berhasil dengan baik. Maka kita perlu meningkatkan strategi-strategi Ibu, baik sebagai guru BK maupun non-BK, Bapak Ibu bisa melakukan analisis kebutuhan pembelajaran siswa supaya nanti dalam pembelajaran Bapak Ibu dapat bisa mengikuti gaya belajar anak-anak supaya anak-anak dapat menerima pembelajaran yang kita berikan kepada mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah melakukan analisa kebutuhan, kita merumuskan tujuan. Menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, realistik, relevan, dan berjangka waktu sesuai dengan kebutuhan siswa. Pada dasarnya semua ini bertujuan kepada seluruh siswa atau kebutuhan belajar anak-anak. Dan yang selanjutnya kita menggunakan memilih metode. Dengan memilih metode pembelajaran atau bimbingan yang tepat, menarik sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya metode ini, kita bisa membuat pembelajaran baik berupa pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas, baik secara game maupun dengan kegiatan media-media yang berada di lingkungan atau di digitalisasi yang sekarang sudah tercipta dengan baik. Selanjutnya, kita bisa mengembangkan materi. Memilih mengembangkan materi pembelajaran yang relevan, menarik, dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Di sini Bapak Ibu, kita dapat mengembangkan pembelajaran kita berdasarkan era sekarang, era digital. Karena anak-anak yang sekarang adalah anak-anak yang semua tertarik pada digitalisasi. Baik ada kuisis atau ada pembelajaran-pembelajaran yang lain yang bisa diaplikasikan untuk merangsang minat mereka terhadap materi yang akan kita sampaikan. Implementasi 5M pada pelaksanaan pembelajaran atau bimbingan. Yang pertama, merencanakan. Memastikan bahwa rencana pembelajaran bimbingan yang dibuat telah diimplementasikan sesuai dengan tahapan dan strategi yang telah direncanakan. Jadi, kita sebagai Bapak Ibu pembimbing, kita wajib memastikan bahwa setiap rencana yang kita lakukan telah diimplementasikan sesuai dengan rencana yang kita lakukan. Yang kedua, menerapkan metode pembelajaran atau bimbingan yang telah kami pilih melibatkan siswa aktif dan menciptakan suasana yang kondusif. Dari sini kenapa Bapak Ibu kita harus berkolaborasi dengan siswa. Karena kami yakin anak-anak sekarang adalah anak-anak hebat yang nantinya akan menerima Golden Country di 2045. Jadi kita sebagai pembimbing harus siap mengarahkan sampai mana mereka berkembang. Kenali bakat mereka di masa yang akan mendatang. Yang ketiga, menilai. Melakukan penilaian pada setiap siswa-siswi sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan yang selanjutnya memantau. Dengan adanya pemantauan ini Bapak Ibu kita dapat melihat tumbuh kembang setiap peserta didik. Dan yang terakhir yakni tentang meningkatkan bahwa Bapak Ibu perlu meningkatkan setiap pembelajaran atau setiap bimbingan terhadap seluruh siswa. Karena siswa-siswi kami perlu bimbingan dan perlu arahan untuk meraih apa yang mereka inginkan. Di sini ada beberapa tantangan terutama bagi guru BK dalam menilai pembelajaran bimbingan. Yang pertama, objektivitas. Memastikan penilaian dilakukan secara objektif, tanpa bias atau tanpa memilih atau
mohon maaf karena di sini banyak kita menyamakan. Jadi